Oh iya, boleh cerita nggak kira-kira kalian itu kenapa sih tertarik buat belajar bahasa Mandarin? Siapa yang mau jawab? Sebelum kita mulai, kita mau chit-chat dulu gitu. Aku Kak, Boleh, halo, coba diceritain. halo Kak, aku Helen. Tapi ini jawabannya agak absurd ya Kak. Nggak apa-apa, cerita aja. Awalnya gara-gara aku suka nonton racin sih yang long ya, bukan yang short. Dari sana kayak tertarik banget, wah di sana belajarnya pada ambis, terus kayak seneng gitu belajarnya di room, terus punya asrama juga. Jadi kayak tertarik gitu ngeliatnya. Nah, ya emang emang di sana sih kayak apa ya? Work life balance-nya tuh kayak ada banget gitu. Jadi kayak kalian tuh emang bisa ambis, tapi di sana juga asik-asik gitu loh. Kayak di Eh, Chongqing itu kan rame ya. iya Kak, Terus kira-kira kamu emang berniat untuk studi ke Cina kah? Atau kamu udah tahu nih mau masuk ke kampus apa, jurusannya apa? kalau aku belum ada plan sih Kak, tapi cuma Hmm, belajar, pengen belajar juga bahasanya. oh ya, kalau boleh tahu kamu sekarang itu kelas berapa? Atau kamu udah kuliah kah? Aku masih kelas 11. Hmm, bisa banget tuh kalau kamu mau ngejar bahasa Mandarin. Kayak ini kan kita free nih Mandarin kelasnya. Terus kamu nanti kalau misalnya mau dapet beasiswa itu, kamu harus ambil sertifikat kan, harus ada HSK. Kamu latih dari sekarang, nanti pas kelas 12 kamu bisa apply deh. Iya, semoga aja ya Kak. Iya, makanya kalau misalnya mau tahu info seputar beasiswa atau universitas di China yang lagi open beasiswa untuk mahasiswa luar negeri, itu biasanya kita infoin di Instagram kita sih. Jangan lupa follow ya, yang lain juga. Oke, sip Kak. Oke.
Oke, karena jam 7 kita langsung mulai aja ya. Kalau kalian pengen on cam juga nggak apa-apa kok, aku sangat menghargai kalau kalian belajar sambil on cam, jadi bisa kelihatan nih wajah-wajah excited kalian gitu. Terus biar Loshanya juga nggak sendiri yang on cam. Boleh ya teman-teman? Oke, selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, di sini kita mulai ya kelasnya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya, hari ini aku belum bisa on kamera soalnya lagi ada sedikit gangguan. Oke, aku share screen dulu ya. Udah kelihatan ya? Sudah terlihat, Kak. Oke. Um, oke, oke. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar kata ganti ya. Kata ganti dalam bahasa Mandarin atau disebut tai tsu, tai tsu. Nah, kata ganti ini dibagi tiga ya. Yang pertama itu kata ganti tunggal, kata ganti jamak, dan sorry, kata ganti tunggal dan juga kata ganti jamak. Lalu ada kata ganti benda juga ya. Nah, jadi di sini ada kata ganti tunggal itu apa aja sih, Kak? Kata ganti tunggal itu ada saya, kamu, dia. Nah, kalau misalkan kata ganti jamak, itu ada kami, kalian, mereka. Jamak berarti lebih dari satu orang ya. Kalau tunggal berarti cuma satu orang. Misalkan ada 2 orang, 3 orang. Nah, itu kita pakai kata ganti yang jamak. Dengan tambahan kata men. Nah, coba kalian lihat ya, mennya di sini itu dia men yang seperti ini. Nah,
Kenapa kalian harus lihat Hanse-nya? Karena menurut saya kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Mandarin, kalau cuma pronunciation-nya doang, cuma conversation-nya doang, itu kalian kurang afdol. Karena di bahasa Mandarin itu kita misalkan ngomong men nih, tapi ternyata men itu banyak dan Hanse-nya itu berbeda. Terus nadanya juga beda, artinya juga berbeda juga. Jadi kalau kalian mau belajar bahasa Mandarin, saran saya kalian belajar juga dengan tulisannya, ya. Biar kalian nanti paham nih, misalkan native bilang men, oh men ini men pintu, bukan men kata tambahan. Nah, atau mennya ini men apa nih gitu. Oh, men pintu itu dia nada keempat, sedangkan yang men kata tambahan itu dia tonnya apa namanya? Netral. Sebelumnya di sini kalian udah belajar ton belum? Tahu gimana? Coba kalian sambil di kolom chat atau enggak kalian bisa sambil open mic. Kalau misalkan kalian belum belajar ton, sebenarnya dari awal itu kalian belajar ton dulu ya, biar kalian tahu nih nada-nadanya. Oke, lanjut. Lalu ada pengucapan dia, ta. Nah, kalian tahu kan, ta di sini tuh ada dua. Ta yang laki-laki dan ta yang perempuan. Nah, di sini kalian bisa bedain nih. Oh, ternyata ini ya fungsinya kita belajar Hanse ini biar kita tahu nih ta yang laki-laki dan ta yang perempuan. Dan juga ada ta yang hewan. Ini sama-sama ta tapi Hanse-nya beda, penggunaannya juga beda. Nah, namun tulisan asalnya berbeda ya di sini. Tulis. Oke. Lalu selanjutnya, nah, yang kata ganti tunggal itu ada wo. Wo itu saya atau aku, ni, kamu, nin. Nin itu Anda atau kamu. Tapi lebih formal atau enggak kita pakainya itu kalau ke orang yang lebih tua. Misalnya nih, kalian mau mulai kelas nih, terus misalkan lausnya bilang, 大家好, ni hao. Nah, kalian bisa bales nin hao laoshi. Ya, karena itu bentuk formal ya, bentuk kita ngomong ke orang yang lebih tua misalnya, atau ke laoshi kita, atau misalkan ke saudara yang lebih tua itu pakai nin. Lalu di sini ada 3 ta. Nah, seperti yang tadi aku bilang ya, di sini ada ta, 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 tapi itu Hanse-nya berbeda. Makanya artinya juga beda ya. Nah, ada yang ta untuk laki-laki, ada yang ta untuk perempuan, dan ada yang ta merujuk pada itu, yaitu benda atau hewan. Oke, sampai sini bisa diterima ya. Oke. Lalu selanjutnya struktur kata ganti tunggal plus men. Nah, ini juga harus kalian pahamin. Kenapa sih Laushu kok ada yang namanya tamen, woman, niman? Nah, karena misalnya kita mau menunjuk nih teman-teman kalian yang misalkan di seberang sana dan itu berkerumun. Kita nggak mungkin pakai ni. Ni kan kamu ya, tapi kalau misalnya atau misalkan mau merujuk ke dia, dianya ini banyak kan, otomatis mereka dong kita pakainya. Berarti nggak mungkin pakai ta, tapi harus ditambah men, jadi tamen. Nah, karena merujuk pada grup, lebih dari satu orang gitu. Nah, kayak di sini kita bisa pakai woman, woman itu kami atau kita. Nimen, nimen itu kalian. Lalu ada tamen, itu mereka. Nah, kita bisa lihat juga ya Hanse-nya. Tamen untuk perempuan dan tamen untuk laki-laki itu Hanse-nya berbeda. Sama halnya juga dengan tamen mereka untuk benda atau hewan ya. Oke. Nah, ini kalian bisa screenshot atau bisa ditulis. Mungkin kalau ditulis nanti ke skip-skip ya. Kalian bisa screenshot juga. Nanti after kelasnya kalian bisa tulis di buku tulis. Kenapa sih Laushu kok Laushu nyaraninnya buat nulis? Karena kalau kita belajar bahasa itu, kalau kita nggak tulis,
kita nggak gunain sehari-hari, itu bakalan lupa, ya. Sama halnya misalnya nih, kalian orang Garut misalnya. Otomatis misalkan di rumah pakai bahasa Sunda. Tapi ketika kalian di Jakarta, kalian kan minim pakai bahasa Sunda tuh. Kalian harus pakai bahasa Indonesia. Nah, nanti jadi kayak kecampur-campur gitu, ngomong Sunda sama Indo, jadi kayak jatuhnya kayak aneh gitu. Nah, sama halnya kayak kita juga misalnya belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu kita harus gunain sehari-hari juga dan kita harus tahu nih. Oke, selanjutnya di sini ada woman. Woman itu tadi kan artinya kami atau kita. Pada umumnya tidak menyertakan pendengar atau orang ketiga. Namun terkadang juga dapat menyertakan can, pendengar, tergantung kondisinya. Sedangkan men pasti menyertakan pendengar, ya. Contohnya nih, 你们要去哪里?你们要去哪里? 你们 tadi artinya kami, kalian. 要去哪里? 要 itu mau, 去 itu pergi, 哪里 itu kemana? Kalian mau pergi kemana? Atau kalian mau kemana? Nah, itu kan tidak menyertakan orang ketiga ya. Lalu ada lagi contohnya. 我们去我们要去图书馆，有吗？我们要去图书馆，有吗? Kami mau pergi ke perpustakaan. Apakah kamu mau ikut? Nah, 图书馆itu adalah perpustakaan. 图书馆 su itu dia buku, ya. 书馆. Nah, lalu dia bilang yawa, berarti mau. Lalu yang B-nya jawab lagi, na chan men coba. Ayo kita pergi, gitu. Ayo kita berangkat, tuh ya. Oke, sampai sini nih. Kalian ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalkan kurang jelas, kan kayak kok aku kurang jelas deh yang artinya A ini gimana ya? Kok bisa ini C itu artinya apa? Kok cuma ditulis kalian mau kemana doang? Kok perginya nggak ditulis? Kalian bisa tanya ini. Atau nggak kayak, Losya aku kurang jelas deh di slide 2. Kalian bisa tanyain ya. Oke? Bisa raise hand atau di kolom chat atau kalian mau open mic silahkan. Karena kita cuma setengah jam ya kelasnya minim, jadi pasti bakalan ini sayang banget kalau misalkan kalian nggak tanya. Karena kan kelasnya cuma sebentar. Sedangkan slide-nya ada 13 slide ya. Oke. Berarti kalian bisa dimengerti ya, bisa diterima dengan baik ya penjelasan saya. Kalau nggak ada yang mau tanyain, saya lanjut ke slide berikutnya. Ada yang mau tanyakan? Nimen, yo, yo, nimen yo wenti ma? Nah, kalau misalkan aku tanya nih, Nimen yo wenti ma? Kalian ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, 我有问题老师. Saya ada pertanyaan. Kalau misalkan nggak ada, 我不要问题老师，我没有问题老师, kayak ya. Saya nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak, aku tulis deh ya di kolom chat. Kalau kalian mau nanya, kalau kalian ada pertanyaan nih, 我有问题老师. Nah, itu kalau kalian mau ada pertanyaan ya. Kalau misalkan nggak ada, 我没有问题老师. Lausnya bisa opsional ya, kalian bisa pakai atau enggak. Tuh.
gimana senyamannya kalian aja. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke slide berikutnya. Selain ditempatkan setelah kata ganti orang untuk menyatakan bentuk jamak dapat juga ditempatkan setelah kata benda yang mewakili orang untuk menyatakan jamak. Contohnya laoshi. Kalau misalkan nih di ruang guru pasti kan gurunya bukan hanya satu. Berarti kita harus sebut guru-guru gitu kan. Nah, kita bisa tambahkan yaitu laoshi atau misalkan dokter. Dokter ini bisa isheng, bisa taifu, tapi taifu itu udah kolot banget ya penggunaannya. Jadi kita saat ini tuh penggunanya isheng. Nah, isheng, kan kalian nggak mungkin bilang misalkan itu upacara Hari Dokter Nasional misalnya. Nggak mungkin dong kalian bilang, iya ada dokter tuh di situ, padahal dokternya lebih daripada satu. Berarti kalian harus pakai yaitu isheng men. Nah, terus misalkan pekerja nih, kalau misalkan satu orang, oke kita bisa sebut pekerja. Tapi kalau banyak orang yang kerja di situ, kita harus sebutnya para pekerja atau semua pekerja. Berarti kita juga bisa pakai apa namanya? Bisa pakai kongren ya kayak ya. Jadi itu bentuk jamak ya. Kalau misalkan kalian mau nyebut lebih dari satu orang, itu kalian biasanya harus pakai at least itu benda, itu manusia, itu cewek atau cowok, itu guru atau dokter atau misalkan polisi gitu kan. Oke, selanjutnya struktur kata ganti plus te. Te itu kepunyaan. Kayak misalkan nih kalian tadi kan kalau dengar ada yang sering nonton drama Cina ya. Pasti nih sering dengar 我的妈妈、我的爸爸、我的弟弟、我的姐姐, itu pasti ada te. Nah, te di sini adalah kepunyaan. 我的妈妈 berarti ibu saya. Iya enggak? 我的书itu buku saya. 我的房间房间是什么意思哦？是房间itu adalah room, kamar kalian. Bedroom itu 房间. Nah, 我的房间 berarti kan kamarku, makanya pakai te. Nah, tapi kalau bukan punya saya berarti nggak pakai te. Tuh ya. Kayak contohnya nih, 我的itu punya saya, 你的 milik kamu atau punya kamu. 他的 milik dia. Kayak misalkan contohnya, 这个是这个是中文书. Ini adalah buku bahasa Mandarin. 这个是谁的中文书? Ini buku bahasa Mandarin punya siapa? 这个是他的中文书. Berarti itu milik buku bahasa Mandarin milik dia. Oke. Contohnya, nah, ada contohnya ini. 我的书，我的妈妈，我的书包. 书包 di sini adalah tas. Su buku pao. Pao itu kantong. Jadi su pao itu tas. Nah, oke. 我的妈妈, mama di sini ibu ya. 我的书 itu buku. Oke. 然后呢, di sini ada juga kata yang lainnya. Seperti ce itu ini. Celi di sini. Jadi ce-nya doang itu ini. Artinya ini. Tapi kalau ditambahin li, jadi di sini. Nah, sama kayak nah. Nah, itu sana. Tapi kalau kita tambahin li, jadi di sana. Nali. Kayak tadi. Nah, ni ci nali. Kamu mau pergi kemana? Iya enggak? Mau pergi di sana. Gitu. Kalau misalkan kalian tahu nggak lagu bahasa Mandarinnya Cai Celi, 我的朋友 Cai Celi. Nah, celinya ini pakai celi yang ini. Celi. Oke. Ini untuk kata tambahan aja ya yang ini ya. Jadi bisa biar kalian misalkan kalau kalian mau ngobrol sendiri nih, speak
Mandarin. Misalkan kalian di kaca, 这个是我的书 misalkan. Atau 是是我的书 misalkan. Kalau misalkan Mandarinnya masih sedikit kosakatanya kan kalian bisa mix and match-nya kan paling 1-2 kata doang, nggak apa-apa. Tapi kalian coba sambil pronunciation-nya juga. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya di sini aku ada beberapa kalimat. Ya di sini, 吃好吃吗? 吃好吃吗? 吃 di sini itu artinya apa tadi? Ini, ya. 好吃吗? Apakah ini enak? Atau ini enak nggak? Mana sih nggak usah yang artinya enak, enak itu how. Tapi kan di how itu artinya apa kabar atau enggak halo. Iya, how ini banyak artinya. How itu di sini kata enak. Tapi kalau misalkan how tuh berarti kan oke atau baik gitu kan. Jadi makanya agak si how ini seperti bunglon, dia ditempatkan di mana dia itu bakal berbeda artinya. Tapi hansenya sama, pinyinya juga sama. Nah, 然后呢，我们坐这里吧。坐itu duduk. 坐 Tapi harusnya saya juga pernah dengar cowok itu salah. Itu berbeda lagi hansenya. Nah, makanya kenapa kalian kalau belajar bahasa Mandarin lebih efektif kalian juga belajar pakai hansenya juga. Biar kalian nanti nggak bingung nih. Kok ini cowok ini sama cowok ini kok beda ya? Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ayo, Niman, Woyo atau kok aku ini deh nggak masuk dia belajarnya kecepatan misalnya atau nggak kayak Mandarin susah banget ya gitu kalian bisa bilang ya atau enggak kayak penjelasan aku kurang oke atau gimana kalian bisa di kolom chat atau kalian bisa langsung open mic sampai sini kalian paham tidak masih berusaha mencerna oke. Kamu bingungnya di mana nih Maskur? Emang belajar bahasa Mandarin itu agak tricky ya, teman-teman. Karena kan Mandarin itu kita sekali ngomong native bisa mengartikannya itu ke hal yang berbeda. Kayak misalkan nih, aku bilang, 我们坐这里吧. Nah, menurut aku tuh cuoknya itu cuok duduk. Tapi ternyata si native ini nyernanya adalah cuoknya cuok yang salah. Nah, cuoknya cuok yang salah. Jadi kan kita bingung juga ya. Makanya kenapa kita harus benar pronunciation-nya nih. Kayak cuok. Cuok itu banyak kan jenisnya. Jadi kita harus tahu juga. Kita juga harus sering-sering nonton drakor atau enggak dengerin dracin atau enggak sering-sering dengerin native ngomong karena kita bisa tahu tuh mereka ngomong cowok yang salah itu kayak gimana atau cowok yang duduk itu kayak gimana. Oke, sebentar aku lihat dulu. Tapi jelas banget kok. Oke, kah Hanse yang penting dihafalin pemula apa aja? Oke, Hanse yang penting dihafalin buat pemula itu sebenarnya yang basic-basic ya. Kayak contohnya kelas kita hari ini nih, ini Hansenya masih sangat-sangat pemula banget. Ini aku jelasin dari kata ganti woman gitu-gitu itu bener-bener basic yang bakal kalian sering pakai. Kayak di sini, 吃好吃吗? 好吃吗? Juga sering banget dipakai. Dan karena kan ini aku juga ininya yang basic ya, maksudnya materinya masih basic gitu. Jadi kalian bisa tulis Hanse-nya. Dan kalau misalkan kalian nih kan tulis Hanse itu ada stroke-nya ya. Kalian bisa searching-searching nih di Google atau enggak di YouTube gitu. Atau enggak nanti mungkin next kelas saya pasti ada cara tulis Hanse atau pelafalannya. Atau kita liansi bareng-bareng, ngerjain soal bareng-bareng. Itu pasti bisa, itu bakal bertahap ya. Karena kan
Mungkin di sini juga ada yang udah pernah belajar bahasa Mandarin atau ada yang benar-benar dari nol banget. Yang slide kelima itu kalimat terakhir kok pakai Chan, bukan woman. Nah, isi awakan kan isi. Slide kelima. Yang mana nih? Ini mana yang sih? Woman, benar. Kenapa coba pakai Chan? Ada yang tahu? Nah, Chan man coba. Karena di sini mereka tidak tidak mengikut sertakan kata bantu orang ketiga. Karena mereka menyertakan kata bantu orang ketiga. Ya, kalau misalkan yang tidak menyertakan pendengar atau kata bantu orang ketiga, itu pakainya woman, nimen, tamen. Tapi kalau misalkan dia itu menyertakan Chan, berarti dia menyertakan pendengar atau tergantung kondisinya. Di sini kan kondisinya, ayo kita berangkat, berarti kan itu semua orang yang ada di situ, yang mereka tadi discuss di situ. Iya enggak? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kira-kira. Oke, tulis ya. Oh, oke, sebentar. Kalau belajar Mandarin, fokus sama percakapan daripada nulis. Oke kan, Laoshe? Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau belajar bahasa Mandarin itu fokusnya ke percakapan, plusnya adalah conversation kamu pasti bagus, pasti oke. Kurang lebih oke. Kalau kamu sering ngobrol sama native. Jadi kamu bakal bedain tuh cara baca Chan, misalnya cara baca how, cara baca se, sama chi, itu kayak gimana. Tapi minusnya, kalau misalkan kamu lihat Hansen-nya nih, misalnya aku nggak sertain pininnya ya, nanti kalian kayak, ini apa ya Hansen? Karena kebanyakan yang saya temui di dunia kerja itu, atau di dunia maksudnya yang Mandarin-Mandarin itu, mereka conversation-nya oke, tapi mereka nggak bisa nulis, atau nggak bisa baca, gitu. Sebenarnya plus minusnya itu sih, tapi tergantung kegunaan kalian ya. Kalau kalian mau sekolah di China, ya lebih bagusnya kalian harus tahu tulisannya itu kayak gimana, Hansen-nya itu kayak gimana, terus cara tulisnya gimana, dibacanya itu apa, artinya apa, dan lain sebagainya. Laoshe izin bertanya, urutan belajar Mandarin yang tepat gimana Laoshe? Soalnya bingung kosakata dulu atau kalimat atau Hansen. Oke, ini aku share tips dari aku aja ya, karena aku juga dari nol banget belajar bahasa Mandarin itu. Kalau menurut aku kita tiap hari itu harus ada sengse. Sengse itu vocabulary ya, kosakata baru. Jadi tiap hari minimal 10 hanse, 10 hanse. Dan itu kalian harus ada meaningnya, harus ada artinya, harus ada pininnya. Kalau kita pemula ya, harus ada pininnya. Terus ada contoh kalimatnya juga. Jadi kalian cari nih contoh kalimat, misalkan itu kayak gimana? Kayak misalkan 吃吗? Nah, ini contoh kalimat juga kan. Atau misalkan kayak cua duduk. Itu kalian cari juga ininya, kosakata Mandarinnya. Seperti itu ya. Jadi terus sering-sering dilatih percakapan juga sih, kayak misalkan kalian lihat dengar podcast bahasa Mandarin. Awal-awal kalau misalkan vocabulary kalian sedikit, kosakata kalian sedikit, itu pasti bakal kayak ini ngomong apa sih gitu. Tapi kalau kosakata kalian udah banyak, kalian bakal bisa ini sendiri, nyaring sendiri kayak, oh tadi tuh dia ngomongnya cuanya cua salah. Oh tadi dia tuh ngomongnya, oh piaoliang itu cantik. Atau nggak kayak misalkan, tadi kan mah, oh dia tuh ngomong, kamu lagi ngapain ya? Gitu. Nanti kalian bisa bedain sendiri. Kalau misalkan seiring berjalannya waktu, kalian sering liansi, sering apa namanya, belajar bahasa Mandarin, coba-coba gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, masih ada 3 slide, bentar lagi ya. Contoh kalimatnya seperti di sini,
那是你的吗? Apakah itu punya kamu? Atau di sini, 那里风景很漂亮.那里风景很漂亮. Pemandangan sangat indah. 你为什么坐在那儿? Kenapa kamu duduk di sana? 然后呢，那边环境怎么样？怎么样？怎么样 itu bagaimana ya? 那边 itu di sana. 环境 itu lingkungan ya. 那边 itu di sana. 环境 itu lingkungan. Nah, 然后呢，它在那边 di sebelah sana. 然后呢，nah, oke, ini apa? Tugas buat kalian aja ya. Jadi buatlah kalimat menggunakan kata ni, wo, kamen, nimen, dan woman. Nanti kalau minggu depan kita ketemu lagi, nanti lauset lagi. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nimen. Atau kurang jelas? Karena sayang banget ya kalau belajar bahasa Mandarin kalian paham gak paham ya udah deh ditelan aja gitu. Itu nggak kayak gitu ya. Belajar bahasa itu bener-bener harus kalian tuh harus ibaratnya kalian tuh harus mati-matian deh, apalagi bahasa Mandarin kan hansenya ruwet ya. Terus kalau misalkan kalian dengar native ngomong juga kayak orang kumur-kumur ya nggak sih, kayak lidah sama langit-langit sama apa namanya sama bibir tuh kayak nempel gitu. Jadi kalau kalian belajar tapi nggak paham terus kalian diem aja itu sayang banget. Atau kalian paham tapi pengen nanya apa gitu terus kalian telan aja itu juga sayang banget karena nanti kalian bakalan maksudnya kalau misalkan kalian belajar kayak gini kan ada lawsuitnya kalian bisa tanya nih, tapi kalau misalkan ketika kalian nanti ngobrol langsung sama native terus kalian nggak tahu dia ngomong apa, kalian juga nggak tahu nih mau ngomong ke dia, saya nggak tahu kamu ngomong apa, gimana dong? Pasti nanti hah gitu kan. Oke, ayo aku kasih waktu 1 menit ya mungkin buat ada yang mau nanya atau kayak aku kurang jelas di Laosha gitu atau kayak ini homeworknya kayak gimana Laosha? Kita bikin kalimat kah atau gimana? Tadi udah kalian screenshot ya yang ini homeworknya. Jadi kalian nanti biasain tulis Hanse, kasih pininnya juga, kasih meaningnya juga biar kalian nanti bisa cepet ininya. Ada yang mau ditanyakan? 你们有没有问题? Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita tutup kelas hari ini. Bisa. Tugasnya minta di post di grup Laosha, nanti lupa. Mungkin kalau di post atau tidaknya di grup nanti bisa tanya sama Kak Amara ya. Lalu Laosha untuk belajar nada Mandarin yang tepat itu gimana ya, Cik? Belajar bahasa Mandarin, nada bahasa Mandarin yang tepat itu seperti ini. Kayak misalkan nih kalian liatin kalian ada hansenya nih. Oh, hansenya kayak gini. Oh, pininnya kayak gini. Oh, ternyata ini ada ke satu tuh kayak gimana sih? Ke satu berarti kan mendatar. Kayak ma, itu ke satu. Tapi kalau kedua, ma. Kalau ketiga, ma. Kalau keempat, ma. Beda kan? Nah, coba kalian ulang terus. Itu nada, nanti kalian bakal nemu tuh. Oh ya, salahnya tuh di sini. Bedanya tuh di sini, gitu. Oke, ada yang raise hand? Ini siapa? Mirna, kenapa? Mirna ada yang mau tanyain? Silakan, Mirna, kalau ada yang mau tanyain.
Kalau belajar otodidak bisa dari mana aja ya sumbernya. Sebenarnya sekarang sumbernya tuh banyak banget ya, Helen. Kayak contohnya sekarang udah banyak Dracin yang pakai subtitle. Nah, nanti kalian bisa juga tuh bedain dari situ. Tapi kan minusnya Dracin yang ada subtitlenya itu mereka nggak ada Hanse-nya. Jadi kalian nggak bisa tahu tuh. Kadang kan banyak yang nggak ada Hanse-nya ya. Jadi kalian nggak bisa tahu tuh, oh Hanse-nya kayak gimana sih? Nah, berarti kalian harus apa? Misalkan kalian ganti bacaan kalian pakai bacaan buku bahasa Mandarin. Terus udah ada nih langsung, tapi kan pusing dong pakai Hanse. Kan saya juga nggak tahu ini Hanse apa dibacanya. Nah, itu PR kalian. Kalian gimana caranya kalian harus tahu Hanse itu dibacanya apa, pinnya itu apa, dengan cara apa. Misalkan kalian beli kamus bahasa Mandarin, atau enggak kalian apa namanya searching di internet. Misalkan, oh ini apa ya? Kan zaman sekarang gampang tuh, tinggal kita scan di Google, oh ini dibacanya how, ini dibacanya c, ini bacanya c. Itu kan bisa kayak gitu. Nah, kalian tulis tuh satu-satu. Kalau Lause dulu kayak gitu ya. Jadi, Lause dikasih paper nih sama Lause-nya Lause. Dikasih paper, itu full Hanse, terus kita harus mikir sendiri. Kita belajarnya kayak gimana ya? Oh, ya udah deh. Kita buka kamus. Tapi kan minusnya itu washing time ya. Sebenarnya nggak ada yang washing time sih buat belajar. Jadi kita lebih nempel aja Hanse-Hansenya. Gitu. Jadi kita tulis tuh pinginnya satu-satu, satu-satu, terus kayak oh udah tahu nih pinginnya semuanya, terus kita translate nih. Translate-nya jangan pakai Google Translate atau ChatGPT, jangan, karena itu bakal mempengaruhi belajar bahasa Mandarin kalian. Jadi kalian tuh kalau misalkan pakai Translate, Google Translate atau ChatGPT, kalian gampang lupa sama Hansinya, atau bahkan kalian nggak kenal itu Hanse apa, karena udah kebiasaan instan. Jadi kalau bisa kalian harus tahu nih kata perkataannya ini artinya apa. Terus digabungin, terus kayak, aduh kok ini artinya aneh ya. Nah baru tuh kalian coba translate, oh artinya kayak gini. Artinya ini, oh oke, gitu. Itu jawab ya, Helen. Lalu Mirna, bedanya Meyo sama Puyao. Apa yang lo Meyo itu tidak ada. Kayak tadi kan Losho bilang, yo meyo wenti, yo meyo wenti, yo itu ada, meyo itu tidak ada, wenti itu pertanyaan. Yo meyo wenti berarti ada nggak pertanyaan, atau ada tidak ada pertanyaan. Kalau di kata per kata kan kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak gitu. Nah, terus Losho bilang, meyo wenti berarti tidak ada pertanyaan. Tapi kalau Yowenti ada pertanyaan. Kalau Puyao itu tidak mau, tidak ingin. Puyao, kayak misalkan nih, ni 吃饭了吗? Hai mei yo 吃饭, belum makan. 你可以吃饭包子, kamu boleh makan 包子, bakpao tuh. Puyao, 我不喜欢包子, nggak mau, saya nggak suka bakpao, pao itu pakainya puyao. Tapi kalau meyo itu nggak ada atau nggak mau, apa namanya, nggak ada gitu. Kalau puyao tidak ingin, tidak mau. Bedanya itu adalah kalau puyao itu biasanya menolak mentah-mentah, bener-bener 100% menolak, aku nggak mau. Tapi kalau meyo itu aku nggak ada. Itu ya bedanya ya. Nggak mau sama nggak ada itu puyang nggak sama ya. Oke, sampai sini Mirna udah kejawab ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, woman circle. 我们下课了，谢谢你们，再见，拜拜。